Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solihah? Ibu harap kalian semua seperti biasa ya, dalam keadaan selalu sehat dan juga bersemangat untuk belajar. Ingat, keadaan kita yang diharuskan untuk belajar online seperti ini semoga tidak menyurutkan semangat kalian semua untuk tetap ceria dan juga untuk tetap bersemangat menerima pelajaran dari guru semua ya Mbak. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran paket 5 untuk pelajaran bahasa Indonesia dan materinya adalah tentang artikel. Oke, nanti kita akan bahas apa itu artikel, apa saja kriterianya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Mbak. Dan seperti biasa, silahkan siapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Artikel, apa itu artikel? Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa ataupun media elektronik. Jadi artikel itu tidak hanya di koran-koran ya Mbak ya. Jadi sekarang juga artikel itu sudah banyak ada di media elektronik seperti apa misalnya sekarang kan koran itu tersendiri sudah banyak tuh dalam bentuk digital ya, seperti Sindo News, Tribun News. Nah, itu kan koran-koran digital. Nah, jadi artikel itu juga bisa dimuat dalam bentuk digital. Nah, Kompas juga ya. Kompas itu juga sekarang sudah digital ya, Mbak ya. Jadi entah kenapa karena perkembangan zaman, jadi banyak orang-orang yang meninggalkan media massa dalam bentuk kertas gitu. Jadi sekarang lebih beralih ke media elektronik karena lebih praktis, alasannya seperti itu ya, Mbak. Oke, kita lanjutkan. Nah, artikel opini, kita lebih fokus ke artikel opini. Artikel opini yaitu pendapat, gagasan, ataupun pikiran yang bersifat pribadi terhadap sebuah objek yang dijabarkan dalam bentuk uraian agak panjang yang bernama artikel. Nah, di mana hal tersebut bersifat bebas, rasional, dan objektif disertai argumentasi berdasarkan fakta yang didukung format berlogika yang logis dan benar. Nah, namanya opini ketika berpendapat, ketika menulis artikel yang itu tulisannya pendapat, maka tidak boleh lepas dari alasan-alasan yang logis ataupun alasan-alasan yang masuk akal. Meskipun dia itu kita sifatnya bebas mengutarakan pendapat ataupun kita bebas menulis apa saja, namun hal yang kita tulis itu harus rasional. Rasional itu masuk akal. Kemudian objektif berarti sesuai dengan fakta yang ada dan tidak karena kita tidak suka, jadi kita menulis itu dengan artikel. Alasan tujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur. Tetap netral meskipun mungkin kalian akan cenderung berpihak pada satu pihak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap beserta tuntas. Jadi tidak ada artikel yang boleh bersambung edisi 1, edisi 2, edisi 3 gitu. Jadi pembahasannya lengkap, dabrek satu tuntas gitu, Mbak. Kemudian sumbernya dari fakta yang ada. Nah, jadi memang ada faktanya tadi ya. Jadi objektif dan memang ada faktanya. Tidak dibuat-buat sendiri ataupun tidak berdasarkan imajinasi dari penulis artikel. Yang berikutnya bersifat faktual.
Bersifat faktual, ingat dari fakta ya, berarti harus sesuai data-data yang diketahui oleh si penulis ataupun pengarang artikelnya. Jadi penulis ini mengetahui juga dengan berdasarkan dia membaca literatur ataupun dia mengobservasi dari yang hal-hal berikutnya. tersebut. Jadi tidak asal Ciri-ciri artikel yang berikutnya adalah itu original tahu ataupun asal-asalan bukan buat gitu, copywriting. ataupun tahu karena Original mengarang. berarti Itu tidak original boleh itu seperti itu. buatan sendiri dari si penulis dan bukan copywriting. Karena apa? Karena artikel ini kan memang ketika dipublish ataupun diterbitkan nama kita kan yang tertera, jadi tidak boleh itu merupakan hasil ambil langsung dari tulisan orang terus kita mengaku-ngaku. Itu kaitannya dengan plagiarisme ataupun plagiatisme. Nah, berikutnya, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Jadi ini penulis menulis ya, jangan bukan mengarang saja. Jadi menulis, kemudian dia menulis itu berdasarkan fakta yang dia lihat dan fakta yang dia dapatkan dari sumbernya langsung, bukan asal-asalan menurut pemikiran dia saja, menurutnya kayaknya begini nih, kayaknya begini. Nah, tidak seperti itu. Harus ada narasumber, harus ada sumber yang jelas pula, gitu ya. Yang berikutnya, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Gagasan atau topiknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Ada 5 jenis artikel secara umum ya Mbak ya. Dari Nah, judul yang pertama saja itu harus adalah menarik. narasi. Kalau dari judul sudah tidak menarik, maka Artikel tidak narasi akan adalah jenis ada artikel minat yang dari isinya pembaca untuk menceritakan membacanya. tentang rangkaian peristiwa Oke, kita secara lanjutkan. sistematis berarti tersusun. Di dalam narasi ini terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Contohnya narasi dari biografi, autobiografi, ataupun kisah pengalaman hidup seseorang. Itu artikel juga ya Mbak ya. Nah, jadi biografi itu artikel nggak Bu? Iya. Jadi artikel ini merupakan umumnya. Jadi nanti dikhususkan lagi baru menjadi narasi, kemudian dikhususkan lagi jadi biografi. Oke, kemudian deskripsi menggambar ataupun penggambaran. Berarti artikel deskripsi adalah jenis artikel yang berupa karangan yang menggambarkan suatu hal kepada pembacanya sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan dan melihat dari artikel dari deskripsi. Yang Contoh pertama artikel deskripsi harus ada misalnya. judul. Nah, seperti yang disebutkan bahwasanya judul itu harus menarik. Deskripsi. Kalau judul tidak menarik dan terlalu panjang, museum kan nasional sudah terjelas, Indonesia. sudah jelas tergambar ini Yang kayaknya Monas ya. membosankan. Nah, itu bisa ceritanya. dijadikan Jadi artikel tidak bisa, jadi harus menarik, tidak dan terlalu strict mengemukakan atau tema tidak ataupun terlalu masalah kaku yang penulisannya. diberikannya. Jadi Jangan menggambarkan antara judul dan sudah lama isi lo itu tidak begini, nyambung seperti clickbait, clickbait bahasa kita yang bangunnya bahasa terbuat dari kerennya ini. ya. Nah, itu kan Ini isinya ketika kalian apa, menulis seperti itu maka itu termasuk judulnya ke artikel apa, deskripsi. nggak boleh gitu juga. Nah, berikutnya adalah Tapi artikel tidak terlalu eksposisi. panjang juga ya. Artikel eksposisi Karena adalah kalau judulnya jenis terlalu artikel panjang, yang menjelaskan biasanya ataupun kurang memberikan menarik. informasi mengenai suatu Kemudian topik ada bagian agar menambah pendahuluan. pengetahuan Bagian pembacanya. harus Artikel jelas, eksposisi secara biasanya jelas dilengkapi itu dengan gambar, mendefinisikan grafik, dan topik. informasi. Jadi menjelaskan topik itu lainnya. gambarannya Nah, artikel bakalan eksposisi begini loh, ini berarti, isi membahas tentang artikel ini gitu. topik-topik Jadi, penting, memberikan isu-isu gambaran singkat penting tentang biasanya, peristiwa yang ya. dibahas. Kemudian ada bagian badan ataupun bagian isinya. Nah, langkah-langkah tentang informasi menulis lengkap artikel. dari yang Pertama, sudah dibahas kita sedikit di tentukan bagian temanya. pendahuluan. Temanya ini kita mau nulis tema apa ya Mbak ya? Dan Tema misalnya di sini mau tema tentang diisi pendidikan lah, Bu. dengan informasi yang Kemudian tujuan banyak tulisannya ngapain? untuk memberitahu Nah, pembaca tentang temanya situasi pendidikan, yang Ana mau tadi dibahas tujuannya juga di bagian pendidikan. pendahuluan. Sekarang Dan bagian itu terakhir pendidikan, seperti biasa ada bagian kesimpulan yang isinya kurikulum merupakan 2013 rangkuman dari dan yang sudah sistemnya daring. disampaikan Tuh, oleh kemudian rumuskan si ide pengarang di bagian masalahnya. pendahuluan dan Masalahnya apa, bagian Mbak? badan. Masalahnya adalah Dan di bagian kesimpulan ini kurangnya bisa minat berupa siswa isi untuk rekomendasi belajar atau tanpa komentar tatap muka, dari misalnya. si Nah, penulis. berarti dari tema yang kalian tulis itu tinggal kalian kembangkan jadi artikel dan terakhir di bagian akhirnya ditulis kesimpulannya. Demikian ya Nak. Oke, berikut ini adalah jenis artikel opini yang ditulis oleh Aji Suraji dalam
dalam Kompas ya, Kompas, dalam koran Kompas, dan ini diterbitkan tahun 2010 pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini tentang apa artikelnya, tentang penggambaran bagaimana seharusnya pemimpin itu ya Mbak ya. Nah, di artikel opini ini si penulis, si Aji Suraji ini menuliskan tentang apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, dan dia menggambarkannya juga dengan membawa contoh-contoh seperti siapa saja, seperti banyak presidennya. Silakan dibaca ini Mbak. Nah, nanti ibu share juga ini contoh artikel opininya, boleh nanti dibaca ya. Kurang lebih ini artikel opini itu seperti ini ya. Demikian anak-anak solihah pelajaran hari ini tentang artikel. Semoga bisa dipahami meskipun agak sulit mungkin ya, karena artikel ini cakupannya itu mirip-mirip gitu Mbak. Artikel itu dia mencakup narasi iya, dia mencakup eksposisi iya, dia mencakup deskripsi iya. Jadi dia itu secara umumnya seperti itu ya. Boleh ditanyakan, nanti kita boleh sharing. Akhirul kalam, ibu ucapkan jazakumullah khair sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.